every time we've no control. Breaking news. Hari ini dunia kembali diingatkan bahwa kita hidup dalam keberagaman. Di berbagai belahan dunia, masyarakat memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Setiap negara juga memiliki sistem pemerintahan serta kepentingan yang tidak selalu sama. Perbedaan ini menjadi identitas dan kekayaan bagi setiap bangsa. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman juga dapat menimbulkan konflik. Lalu, bagaimana jika setiap negara hanya mementingkan dirinya sendiri? Bagaimana jika tidak ada yang kerjasama dalam menghadapi perubahan iklim, krisis ekonomi, atau wabah penyakit? Apakah dunia akan semakin terpecah atau justru bisa bersatu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami hadir dalam laporan khusus Keragaman Masyarakat Dunia dan Kerjasama Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nukot Munada sebagai host 1 Dan saya Janeta Zahira Tujian sebagai host 2. Pada video kali ini kami bersama teman-teman akan membahas tentang keberagaman masyarakat dunia dan kerjasama internasional. Menurutmu medsos itu kayak gimana? Kalau menurutku media sosial itu lebih banyak manfaatnya. Kalau menurutku banyak dampak negatifnya. Loh, kok beda? Nah, ini dia contoh dari perbedaan. Benar banget, karena dunia itu beragam. Kalau dua orang saja bisa berbeda pendapat, apalagi negara-negara di seluruh dunia, perbedaan itulah yang disebut sebagai keragaman masyarakat dunia. Lalu, bagaimana agar perbedaan itu tidak menimbulkan konflik? Untuk memahami itu, kita mulai dari apa sebenarnya keragaman masyarakat dunia. Keberagaman masyarakat dunia mencakup banyak aspek, mulai dari ras, bahasa yang jumlahnya ribuan, agama, dan budaya. Setiap negara memiliki perbedaan sistem politik dan ekonomi. Semua perbedaan ini menjadikan identitas dan ciri khasnya masing-masing. Namun, perbedaan ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Kalau tidak dikelola dengan baik, perbedaan bisa menimbulkan konflik. Aku gak mau kerjasama, urus saja masalahmu sendiri. Aku juga gak peduli kalau polisi di negaraku bertambah ke kamu. Tapi itu merugikan negaraku juga. Itu bukan tanggung jawabku. Kalau semua negara berpikir seperti itu, bagaimana dengan perubahan iklim, krisis ekonomi, atau wabah penyakit? Inilah gambaran dunia tanpa kerjasama. Karena masalah global tidak mengenal batas negara. Itulah sebabnya negara-negara mulai membangun kerjasama internasional. Kerjasama internasional berkembang pesat sejak abad ke-20. Salah satu contohnya berdirinya Perserikatan Bangsa Panza pada tahun 1945 untuk menjaga perdamaian dunia. Kemudian muncul juga kerjasama regional seperti Uni Eropa, ASEAN, dan Mercosur. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi kebutuhan global. Kerjasama itu punya berbagai bentuk. Ada 4 bentuk utama kerjasama internasional. 1. Bilateral, yaitu antara 2 negara. 2. Regional, dalam satu kawasan. 3. Multilateral, melibatkan banyak negara. Dan yang keempat, antarregional, antara 2 kawasan. Setiap bentuk disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan negara-negara yang terlibat. Selain bentuknya, ada juga lembaga-lembaga dunia yang berperan besar. International Monetary Fund membantu negara yang mengalami krisis keuangan. World Health Organization menangani kesehatan dan wabah global. UNESCO fokus pada pendidikan dan budaya. International Labour Organization memperjuangkan hak pekerja. Asia Pacific Economic Cooperation mendorong kerjasama ekonomi kawasan. World Bank mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Meskipun berbeda tugas, semuanya memiliki tujuan yang sama. Dunia memang penuh dengan keberagaman. Namun, melalui kerjasama internasional, perbedaan dapat disatukan. Tanpa kerjasama, tantangan global sulit diatasi. Tetapi, dengan kolaborasi, dunia bisa menjadi lebih stabil dan sejahtera. Beda itu keren. Kerjasama itu kuat. Kita beda-beda, tapi tetap satu dunia. Aiming for the stars.